Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah hari ini kita akan masuk pada bab tahrimul kahanati, bab tentang diharamkannya al-kahanah, perdukunan, wa ityanil kuhan, dan diharamkannya mendatangi dukun, wa tasdiqihim, dan haram hukumnya membenarkan dukun. Dukun itu Pak, orang yang ngaku tahu perkara gaib, tahu masa depan, atau dia ngaku tahu barang-barang hilang. Biasanya ada orang dia curiga keluarganya berzina, datang ke dukun. Ini zina dengan siapa? Ada orang sakit, kayaknya diguna-guna, datang ke dukun. Yang guna-gunai siapa? Kalau dukun Pak gampang Pak, ini dari selatan ini. Siapa? Pokoknya dari selatan kan. Pokoknya sudah dari selatan. Nanti ini udah tetangganya Pak, biar tukaran. Itu sudah kerjanya dukun Pak. Qala ta'ala, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberi bagian dari kitab? Orang Yahudi Pak, diberi Taurat mereka. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada jib itu dukun. Wat taghut dan taghut. Orang Yahudi itu Pak sangat sangat akrab dengan perdukunan sampai sekarang. Pak. Dari dulu sampai sekarang mereka sangat akrab dengan perdukunan. Bahkan sumber-sumber sihir itu Pak berawal dari mereka. Karena itu umumnya mantra-mantra sihir itu berbahasa Ibrani. Sampai sekarang. Cuma dukun-dukun yang sekarang baca itu Pak tidak ngerti artinya. Saya pernah ketemu dengan orang yang alhamdulillah sudah taubat dari perdukunan. Dia dulunya dukun besar, tinggal di Jakarta. Sekarang sudah taubat. Dan dia paham bahasanya. Artinya ini artinya apa, paham dia. Karena dia orang yang sebenarnya orang Pak. Orang itu orang apa ya? Akademisi dia. Iya, jadi dukun. Jadi, iya, belajar memang pelajari dia. Jadi dia fahami mantra-mantranya. Ini artinya apa sih? Bahasa apa? Cari sama dia.
pelajari sama dia. Kan memang orangnya akademisi Pak, kan penasaran dia, tahu. Ternyata itu bahasa Ibrani dan dia paham artinya. Kalau manggil jin seperti ini semua ada Pak. Itu paham dia. Artinya ngerti dia. Paham. Bahkan sampai sekarang Pak, kalau mereka perang pakai jimat mereka sampai sekarang. Mereka mengatakan ini warisan Sulaiman katanya. Orang Yahudi itu Pak, orang-orang Yahudi yang sekarang itu Pak, itu tidak meyakini Sulaiman itu nabi. Mereka meyakini Sulaiman itu dukun, karena itu dia bisa menguasai jin. Jadi mereka mengatakan bahwa sihir yang mereka pelajari itu sihir dari warisan Sulaiman. Karena Allah mengatakan wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Karena mereka menisbahkan sihir yang mereka pelajari itu berasal dari Sulaiman. Makanya Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kufur. Tidak kufur dengan mempelajari sihir, akan tetapi walakinna syayatina, akan tetapi setan-setan itu yang kafir. Kafaru, mereka kafir, yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengajari manusia sihir. Jadi sebab mereka kafir karena mereka mengajarkan sihir. Jadi bagi orang Yahudi Pak, Sulaiman itu bukan nabi, tukang sihir katanya. Waliyadzubillah. Yang mereka katakan nabi itu bapaknya Daud. Dan itu sangat mereka agungkan. Karena itu istilah mereka itu kayak lambang negara yang mereka pakai itu kan bintang David. Itu bintang Daud artinya. Hadis berikutnya an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza atasha rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah. Dari Muawiyah bin Hakam as-Sulami, dia mengatakan, ketika aku sholat di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id atasa rajulun minal qaum, tiba-tiba saat sholat Pak, ada orang bersin. Karena Muawiyah ini orangnya baru masuk Islam Pak, taunya dia kan adabnya kalau ada bersin bilang alhamdulillah. Tapi saat sholat kan tidak boleh Pak. Maka fakultu, maka aku mengatakan yarhamukallah saat sholat itu Pak. Faramanil qaumu bi absarihim, maka orang-orang semua melihat aku karena saat sholat Pak. Dia bilang yarhamukallah, kan kayak apa Pak ya? Kayak bicara jadinya. Fakultu wa thukla ummiyah, aduh celaka aku sekarang itu Pak. Gitu. Wa thukla ummiyah, aduh celaka aku sekarang. Masya'nukum, kenapa kalian melihat aku kok dengan pandangan yang tajam seperti itu? Tanzuruna ilayya, kalian melihat aku, faja'alu yaqribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Maka mereka, karena posisinya sholat Pak, dia ngomong, maka mereka memukuli paha-paha mereka. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ketika aku melihat mereka minta aku diam, maka aku pun diam katanya. Falamma shalla Rasulullah, setelah Rasulullah selesai salat, fabi abi huwa wa ummi, maka apa ya? Ini ungkapan Pak. Aku tebus Rasulullah dengan bapakku dan ibuku. Artinya aku rela mengorbankan ibuku, bapakku dan diriku sendiri demi membela Rasulullah. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Maka aku tidak pernah melihat seorang guru sebelumnya dan sesudahnya ahsana ta'liman minhu, yang lebih baik cara ngajarnya daripada Nabi. Ini kan baru masuk Islam. Tidak tahu kalau ngomong-ngomong dalam sholat itu nggak boleh. Orang-orang pada mau tahu, pokoknya sholat ngomong, pokoknya itu pelanggaran. Ya, yang salah berarti harus ditegur. Dia nggak tahu Pak. Ini mirip Pak dengan ada orang Arab Badui
mendatangi Nabi, masuk masjid pengen kencing. Nah, kebiasaan dia di tempat dia kan, di mana dia pengen kencing, ya di situ dia kencing. Kencing dia Pak. Oh, orang-orang bingung Pak, mau marah. Ketika mereka mau marah, kata Nabi, da'uhu, biarkan dia. Jangan ditahan katanya. Karena kalau ditahan Pak, sudah keluar. Nanti kan kocar-kacir kemana-mana kencingnya. Ya nyucinya lebih susah. Setelah selesai Pak, Nabi nyuruh ngambilkan satu timba air, kemudian dikasih tahu sama Nabi dengan cara yang lembut, karena dia nggak tahu. Maka orang itu mengatakan Pak, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, selain kami jangan dirahmati katanya. Wa la tarham ma'ana ghairana, janganlah engkau rahmati bersama kami orang-orang selain kami, jangan dirahmati katanya. Kenapa? Karena dia melihat Pak, sikap kasar mereka kepadanya saat dia melakukan sebuah kesalahan. Sama dengan ini Pak. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang guru yang lebih baik daripada dia, sebelumnya dan sesudahnya. Fa wallahi, demi Allah, ma kaharani, dia tidak membentak aku. Wala darabani, tidak pula memukul aku. Wala syatamani, tidak pula mencela aku. Qala, Nabi mengatakan kepadaku, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak boleh ada sedikit pun dari ucapan manusia di situ. Karena kalau Pak, kalau bilang alhamdulillah, yarhamakallah, itu kan kayak jawab-jawaban, seperti ngomong gitu jadinya. Karena itu Pak, orang kalau ada orang ramai saat khutbah kemudian bilang diam, itu ngomong Pak, hitungannya ngomong gitu. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat itu hanyalah berisi at-tasbih, bilang subhanallah, wa takbir Allahu akbar, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, karena Muawiyah bin Hakam ini Pak datang kepada Nabi minta diajari agama, ingin diajari karena dia tinggal di pedalaman. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni hadithu ahdin bi jahiliyatin. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja keluar dari masa jahiliyah, baru masuk Islam. Wa qad jaa Allahu bil Islam, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kami Islam. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Sesungguhnya di tengah-tengah kami ada orang-orang yang mendatangi para dukun. Maka Nabi mengatakan, fala ta'tihim, jangan mendatangi dukun. Qala, kemudian Muawiyah mengatakan, wa minna rijalun yatatayyarun. Ya Rasulullah, di antara kami ada orang-orang yang yatatayyarun, melakukan tatayyur. Tatayyur itu Pak, merasa meyakini akan ada nasib baik atau nasib buruk karena gejala-gejala alam. Disebut tatayyur karena orang dulu itu Pak, orang Arab kalau mau safar yang dilepas burung. Kalau dilepas burung itu terbangnya lurus Pak, berarti safar mereka akan membawa keselamatan. Dilepas kok nganan, sama Pak, keselamatan. Kalau dilepas kok ngiri Pak, oh bencana, jangan jalan. Seandainya mereka tertulis akan terkena bencana Pak, meskipun tidak jalan kena bencana enggak? Ya seandainya Allah menulis Pak, ya pasti kena. Justru sebab mereka enggak jalan, mereka bisa kena. Karena ada orang Pak, wis cuma tuh, saya kira jalannya ruwame, pedih jarene, bahaya katanya. Kepleset di kamar mandi mati dia. Kepleset di kamar mandi mati dia. Seandainya dia keluar, kepleset enggak di kamar mandi? Enggak. Tapi sudah caratannya di situ dia Pak. Karena itu Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh melarang kita untuk tayur. Kalau orang Jawa Pak biasanya pakai burung hantu. Orang Jawa itu Pak keyakinannya kalau ada burung hantu mencelok di rumah orang, mau mati itu Pak. Penghuninya ada yang mau mati gitu.
Emangnya kalau nggak dia inceloki burung hantu, nggak mati tanda, Pak. Tetap saja mati. Atau pakai burung apa namanya? Burung deris, Pak. Burung gagak. Kalau ada burung gagak terbang yang utara selatan, berarti ada orang mau mati. Kalau barat timur, orang melahirkan. Banyak orang Jawa itu, Pak. Tatoyurnya banyak. Ada yang tatoyurnya pakai apa namanya, Pak? Garangan. Garangan. Kalau ada orang, Pak, bawa dagangan melewati sawah, kok ada garangan nyeberang jalan. Kok tolak-toleh dulu, Pak? Itu sebagian mereka meyakini dagangnya akan laku. Tapi kalau jalannya lurus, Pak, nggak tolak-toleh, lurus sih gitu. Laris hari ini. Iya. Keyakinan mereka meyakini seperti itu, Pak. Itu keyakinan banyak di Lamongan. Lamongan keyakinan seperti itu. Atau pakai gempa, Pak. Kalau orang Jawa itu perselebihnya pakai gempa. Kok ada gempa ini? Berarti akan ada apa di negara ini? Itu ada primbonnya, Pak. Ada primbonnya. Iya, ada bukunya itu, Pak. Ada bukunya. Kalau di Indonesia yang banyak beredar itu mujarobat. Mujarobat. Itu isinya perdukunan. Itu asli, Pak, isinya perdukunan. Kayak ada sebuah kitab namanya Samsul Ma'arif. Itu yang umum dipakai di dunia itu. Itu buku perdukunan, Pak. Ini isinya kitab. Iya, kitab yang kitab dukun. Mujarobat Indonesia, mujarobat, Pak, yang banyak. Ya Rasulullah, di antara kami ada orang yang melakukan tatayur. Qala dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim. Itu hanyalah waswas di dalam dada-dada mereka. Fala yasuddannahum, jangan sampai tatayur itu menghalangi mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Seandainya mereka sudah melihat garangan tolah-toleh, Pak, jangan pulang, teruskan aja sudah. Teruskan. Sambil membaca doa, Allahumma la tayra illa tayruk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Karena kalau sudah waktunya laris dagangannya, Pak, masih enggak ono garangan, ya payu, Pak. Kalau sudah waktunya enggak laris, Pak, masih enggak larangane mencolot enggak toleh-toleh, Pak, ya tetap aja dah payu. Qala qultu wa minna rijalun yakhuttun, ya Rasulullah, di antara kami ada orang yang yakhuttun, membuat garis di pasir untuk meramal. Ini juga bagian dari perdukunan. Pernah melihat, Pak, ya, orang meramal pakai garis? Kalau di sini garis tanah biasanya. Dulu ada, saya masa kecil ada orang yang melakukan praktik itu. Garis tanah dia. Jadi orang kalau minta, ini nasib masa depan saya seperti apa, digariskan sama dia di tanah-tanah itu. Qala, Nabi mengatakan, perhatikan, Pak, ini terjadi pada para nabi. Bukan berarti boleh, Pak, ya. Kalau ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada nabi, itu taunya karena apa? Wahyu. Karena wahyu. Kayak Nabi Musa, Pak, ngelempar ular, tongkat jadi apa? Ular. Itu namanya apa? Mukjizat. Sekarang kalau ada orang, Pak, orang sekarang, Pak, ngelempar tongkat jadi ular, itu namanya apa? Sihir. Itu bedanya, Pak. Kana nabiyyun minal anbiya yakhut. Ada seorang nabi di antara para nabi yang membuat garis di pasir. Nabi itu, Pak, tidak mewariskan ilmu itu, karena itu sifatnya apa? Hanya berlaku pada dirinya, tidak berlaku pada orang lain. Faman wafaqa khattahu fadzaka, barang siapa yang menggaris sesuai dengan garis dia, garis Nabi itu, Pak, ya seperti itu. Tapi, Pak, pertanyaannya, apakah orang sekarang tahu, Pak, bahwasanya garis dia sama dengan garis Nabi terdahulu? Ini maksudnya, Pak, Nabi mengatakan seperti itu. Ini isyarat bahwasanya kadang-kadang ada tukang ramal yang ramalannya benar, tapi banyak dustanya.
Iya Pak, kadang dukun itu yang dikabarkan benar Pak, tapi satu kebenaran dicampur dengan 1000 kedustaan. Tapi dengan satu ini Pak, mereka diyakini kehebatannya. Iya Pak. Jadi dukun itu Pak, benarnya sekali, dustanya 1000 kali. Hanya dengan satu kebenaran ini Pak, dukun ini betul-betul diyakini sebagai dukun hebat. Tapi kalau orang berbuat baik Pak, 1000 kali berbuat baik Pak, 1 kali berbuat salah Pak, 1000 kebaikannya hilang. Tapi kalau dukun enggak Pak, enggak berlaku pada perdukunan. Banyak Pak dukun sudah jelas Pak, dustanya jelas, tapi tetap aja Pak. Saya pernah ketemu Pak dengan seseorang yang dekat dengan istrinya tukang sarang hujan itu Pak katanya. Ada nggak sarangan yang nggak bocor Pak? Sarangan ya bocor gimana? Nggak ada sarangan nggak bocor Pak. Sarangan nggak bocor bukan sarangan namanya Pak. Itu aslinya sebenarnya apa ya? Itu cuma bahasa dukun saja Pak. Tipuan sebenarnya. Air di sarang bocor nggak Pak? Ya bocor kalau di sarang Pak. Kenapa nggak hujan? Karena memang Allah nggak menurunkan hujan. Sebenarnya seperti itu artinya Pak. Pada suatu ketika orang yang saya temui ini Pak pernah ngucu-ngucu istrinya tukang sarang. Pas dia mantu Pak, hujannya itu rintik-rintik tapi besar, nggak deres, rintik-rintik. Tapi kalau orang berjalan Pak ya gomblok, basah. Dan itu nggak berhenti-berhenti Pak. Lah, lek, dek, daerah mancan anur ya. Enjan pan Pak kan nyebut nama anak Pak, pan siapa gitu Pak. Pan anur kan jan tukang sarang dia mau jeneng hari ya. Lah, yuk. Kalau dokter itu sakit yang ngobati dokter lain katanya. Bisa ngobati dewe katanya. Subhanallah Pak. Ngelesnya hebat Pak, ngelesnya hebat. Ada aja anunya. Cerita sambil ketawa dia, Waktu dia nyunat kalau nggak keliru Pak, nyunat anaknya punya hajatan besar. Hujan itu nggak berhenti Pak, tapi nggak deres, cuma rintik aja gitu Pak. Tapi Pak, ya lek orang keluar tahu nggak pakai payung ya basah, Pernah lagi Pak, tetangga kakak saya depan rumahnya ada tukang sarang Pak. Setiap ada orang mantu mesti orang ini punya dapat sandingan Pak. Apa sandingan tuh Pak ya? Kayak sesajen itu Pak. Pas dia mantu Pak, hujannya deras nggak berhenti nyarang tuh sampai telanjang dia. Nggak berhenti hujannya. Tapi itu Pak, setelah peristiwa itu orang masih percaya Pak. Tetap dan bolehnya billah. Makanya Pak, orang kalau sudah apa Pak ya, mendarah daging keyakinan dengan yang seperti itu Pak, tidak bisa. Bukan tidak bisa Pak, mau berhenti dari yang seperti itu susah sekali. Kemudian qala wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman, dan aku memiliki jariyatun, seorang budak wanita, tar'a ghanaman, budak ini menggembala kambing, li, kambingku, qibala Uhud, di wilayah Uhud, wal Jawaniyah, di sekeliling Uhud Pak. Di utara kota Madinah. Fattala'tu dzata yaumin fa idza dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Suatu ketika aku melihat dia menggembala kambing. Ternyata ada seekor serigala yang membawa seekor kambing. Mungkin lalai Pak, atau mungkin pas saat dia sedang ada serigala datang dia tidak tahu. Ya kalau tahu Pak ya dioyak-oyak Pak serigalanya. Wa ana rajulun min bani Adam, sedangkan aku ya Rasulullah adalah manusia di antara manusia-manusia seperti anak Adam yang lain.
Asifu kama yasifun, aku pun marah ketika melihat kambing itu dibawa serigala seperti orang-orang umumnya marah. Lakinni sokaktuha sokatan, tak tempeleng itu, tak tempeleng budakku itu. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzama dzalika alayya, maka Nabi menganggap itu sebuah kesalahan besar, menganggap itu kesalahan besar. Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, afala u'tiquha, tidakkah aku akan tak bebaskan saja ini wis gitu, tak bebaskan untuk menebus apa? Kesalahan dia. Qala itini biha, kata Nabi, bawa budakmu ke aku katanya. Fa'ataituhu biha, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa budak wanitaku. Faqala laha, kemudian Nabi mengatakan kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Qalat, dia mengatakan fis sama, Allah ada di langit. Qala, kemudian Nabi mengatakan man ana, siapa aku? Qalat, dia mengatakan anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Qala, Nabi mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah, wahai Muawiyah, bebaskan budakmu ini, sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Subhanallah Pak, pertanyaan Rasulullah kepada dia apa? Di mana Allah? Jawabannya apa? Fis sama, di langit. Enggak di mana-mana Pak, di langit. Karena masalah keberadaan Allah di atas langit itu Pak, itu perkara fitri. Karena itu Pak, orang yang awam tidak pernah belajar akidah pun kalau dikatakan Pak, jangan khawatir, yang di atas maha tahu. Itu fitrahnya Pak akan mengarah ke mana? Ke atas, ke Allah. Allah itu berarti ada di atas. Tapi subhanallah Pak, orang yang meyakini Allah berada di atas tidak pernah merayakan adanya nuzulul Quran, tidak pernah merayakan adanya Isra Mi'raj. Padahal Quran itu, kalau Quran itu turun Pak, turunnya dari mana? Ya dari atas. Dari mana Quran itu turun? Min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Mi'raj, naik ke atas langit. Naiknya kemana Pak? Ke atas. Seandainya Allah ada di mana-mana, perlu naik enggak Pak? Enggak, Allah itu ada di langit. Cuma pengetahuan Allah ada di mana-mana. Dimanapun kita berada, Allah maha tahu. Karena begini Pak, sebenarnya Pak, ketika kita mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah ada di mana-mana, dia melihat kamu, penghinaan apa pujian Pak? Penghinaan. Allah bersama kamu fisiknya, kemudian Allah melihat kamu, penghinaan apa pujian? Ya penghinaan Pak. Kamu kamu bareng Muhammad, iya, melihat dia kamu. Wah, dong lu kumpul bareng. Kok saya ngomong melihat? Ini kan yang hebat itu Pak, dia tidak kumpul melihat, apa kumpul melihat? Hah? Tidak kumpul tapi melihat, itu hebat Pak. Tapi lihat kumpul bisa melihat, itu penghinaan. Kan hakikatnya penghinaan Pak. Coba sampai yang dikatakan Pak, sampai kamu tadi bareng temanmu, iya, kamu melihat dia. Loh, wis bareng kok mesti tanya melihat. Ya apa karepe? Iya Pak. Dan itu secara bahasa memang penghinaan Pak. Secara bahasa itu kalau ditelisik, itu efeknya kalau dia mengatakan Allah berada di mana-mana secara fisik, kemudian dia mengatakan melihat, itu artinya apa? Sebenarnya babnya bab penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Safiyata binti Abi Ubaid an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia menanyakannya tentang sesuatu, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Subhanallah Pak, orang mendatangi tukang ramal itu Pak, efeknya ini enggak diterima 40 hari solatnya. Loh, apa kalau itu enggak usah solat? Enggak,
tetap wajib sholat dia Pak, cuma menggugurkan apa? Kewajiban, tapi pahalanya nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Pak, perdukunan itu muarak sekali Pak. Katanya zamannya tambah maju, tapi perdukunan semakin marak. Perdukunan itu luar biasa Pak. Perdukunan itu sekarang pasarnya luar biasa Pak. Kenapa? Karena orang semakin banyak yang jauh dari agama. Karena itu Pak, kita jangan bosan-bosan mengkampanyekan haramnya perdukunan. Bahkan sekarang Pak, kalau ada orang buka usaha nggak ada dukunnya Pak, dicela-cela sama anaknya. Ya boleh syarat lah. Boleh syarat cara ini. Syarat apa? Bolehnya itu bilang. Wong dukunya lah sudah jualan nggak bisa. Seandainya dia bisa melariskan perdagangan, kan seharusnya dia jualan Pak. Kenapa nggak jualan? Karena dia sendiri nggak yakin Pak. Nggak yakin. Cuma dia jualan penglaris saja. Apakah dia jualan penglarisnya laris? Ya enggak Pak. Waliyadzubillah. Makanya Pak, orang kalau nggak ngerti akidah Pak, semua penipuan itu Pak berawal dari pelanggaran agama. Nggak ada penipuan yang selaras dengan. Jadi pintunya itu Pak, pintu orang-orang yang memang sudah nggak senang dengan agama, nggak mau taat dengan agama. Contohnya Pak, ada orang yang tertipu karena penggandaan uang. Orang ini Pak sebenarnya riba doyan Pak. Iya. Dan sekarang Pak ngasih uang 1 juta kembali 2 juta, riba apa bukan? Riba. Nggak bisa. Riba. Ada orang tertipu dengan harta Soekarno Pak. Pernah dengar Pak ya harta Soekarno? Jadi ada sekelompokan orang Pak yang memangsa orang-orang awam Pak. Mereka mengatakan Soekarno itu punya harta di Swiss. Ini sertifikatnya ada. Untuk mengeluarkan butuh uang sekian. Wow, itu banyak Pak, orang yang tertipu miliaran banyak itu Pak. Dan yang tertipu itu bukan orang-orang biasa Pak. Orang seperti itu Pak, dia seandainya harta itu ada dan dia dapat, yang dia makan halal apa haram? Haram. Kenapa? Karena bukan haknya. Iya. Soekarno punya anak. Seandainya dia betul-betul punya harta Pak, yang berhak mengambil hartanya siapa? Ya ahli warisnya. Bukan ahli waris boleh nggak mengambilnya? Nggak boleh. Hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Semua Pak. Jadi pintu orang untuk mau menipu orang itu Pak, semuanya perkara haram. Semuanya perkara haram. Investasi begini itu Pak. Itu yang banyak karena siapa? Orang-orang yang sudah tidak kenal halal dan haram. Karena itu Pak, sangat beruntunglah orang-orang yang kenal halal dan kenal haram. Iya Pak, hidupnya aman, tenang, tentram. Kenapa? Yang dimakan pasti halal. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man ataka hinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dia ucapkan, au atam ra'atahu haidan, atau dia mengumpuli istrinya saat istrinya haid, au atam ra'atahu fi duburiha, atau mengumpuli istrinya tapi duburnya apa yang dikumpuli sama dia, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin, maka dia telah berlepas diri dari wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Kufur Pak. Kalau dia menghalalkan Pak, kafir dia. Kalau dia menghalalkan, kafir. Kafirnya kafir besar Pak. Kafirnya kafir besar. Kemudian wa Abi Darda radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yalijad darajatil ula man takahhana aw istaqsama aw raja'a min safarin tatayyura.
tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi man takahhana aw istaksama, orang-orang yang melakukan praktek perdukunan. Takahhana, istaksama itu melakukan praktek perdukunan. Aw raja'a min safarin, atau dia balik dari safarnya tatayyuran, karena meyakini tatayyur. Jadi kalau ada orang Pak, dia tidak jadi melakukan sebuah perbuatan gara-gara tatayyur, itu haram Pak, hukumnya tidak boleh. Seharusnya dia akan diteruskan saja. Ini di negeri kita Pak banyak sekali terjadi, terutama dalam masalah pernikahan. Kalau ada orang Pak tunangan, habis tunangan salah satu dari orang tua yang tunangan mati Pak, dia bahkan Pak dibatalkan. Hah? Iya. Dibatalkan Pak, dibatalkan. Itu babnya bab tatayyur, tidak boleh, haram hukumnya. Orang yang melakukan itu Pak tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi. Saya pernah melihat Pak, waliyadzubillah, ada orang baru lamaran dapat 1 bulan, yang laki itu bapaknya mati Pak. Pihak perempuan langsung Pak hari itu juga mendatangi rumah, orangnya masih apa Pak ya, baru apa namanya, baru kena musibah, kena Pak, langsung dibatalkan Pak. Ya sok, kasihan Pak. Subhanallah. Tapi ada lagi Pak, ada lagi teman saya sama mantu, tahun itu mati Pak, bapaknya yang perempuan mati. Itu sudah bingung Pak, kosak-kusuk pihak perempuan mau membatalkan lamaran. Yang kebetulan Pak mantainya Pak sama keluarga yang laki ngotot jangan dibatalkan. Yang laki sudah takut Pak dinikahkan di hadapan mayat. Kan biasanya kan gitu Pak, dinikahkan di hadapan mayat. Waliyadzubillah. Alhamdulillah Pak, pihak perempuan setelah dikasih tahu ternyata apa, mau menerima. Dan itu banyak sekali terjadi Pak. Ada orang Pak sudah mau minta anaknya orang, kok rumahnya mojok. Aduh buju Pak, aduh buju. Apa? Senduk sate namanya. Bukan. Kalau senduk sate kan pertigaan pasnya itu. Bukan. Ini ada orang Pak, ini jalan raya, satu menghadap ke selatan, satu menghadap ke utara, tapi tidak pres Pak, agak miring, sehingga buju rumahnya sama-sama apa, adu-aduan. Itu keyakinan orang-orang Jawa Pak. Itu kalau diteruskan, salah satu mempelai, orang tua mempelai akan segera mati katanya. Kalau kata orang Madura Pak, salah setong setua kalah kade. Loh, sekarang Pak logikanya, seandainya ndak bucu Pak, ndak ketemu pojok, yang mati duluan siapa? Yang muda apa yang tua? Karena yang mati itu Pak kemudian cuma 2. Kalau nggak yang tua duluan yang mati, yang muda. Kalau bucu yang tua Pak, berarti kalau nggak bucu yang muda. Yang muda mati duluan. Saya punya teman itu Pak sampai 20 tahun ndak disapa sama bapaknya, gara-gara menikahi wanita rumahnya bucu. Iya, 20 tahun Pak nggak disapa sama bapak. Sampai bapaknya mau meninggal itu Pak. Cuma anak orang ini pelak Pak sama orang tuanya. Meskipun nggak disapa itu Pak, kalau butuh tetap aja didatangi bapaknya Pak. Butuh apa sampai sakit Pak. Setelah dia sakit nggak ada yang ngerumat, baru dia diterima Pak. 20 tahun Pak, gara-gara bucu. Itu sebenarnya masalah bahasa dukun Pak. Jadi dukun itu ngolah bahasa seolah-olah apa yang disampaikan itu benar. Sebenarnya Pak kalau ditelisik secara bahasa Pak, loh, kalau orang tua itu sayang sama anaknya Pak, dicarikan yang buju apa dia yang nggak buju Pak? Dicarikan yang buju biar yang tua mati dhisik. Kan gitu Pak seharusnya Pak. Kalau dia sayang sama anaknya. Kalau yang tua wis tua, kalau yang muda Pak kan masih panjang umurnya, kan gitu seharusnya Pak. Seandainya itu benar dan orang tuanya sayang sama anaknya. Sing tuwek ngalah. Sing tuwek ngalah. Seharusnya kan seperti itu. Tapi makanya Pak,
Kita jangan sampai jauh dari agama. Perkara agama itu harus sering-sering diajarkan. Sampean Pak kalau ngomong sama orang yang suka muju-muju itu Pak, sampean coba sampean logikanya itu Pak, sampean utik dengan ini Pak. Insya Allah jalan itu Pak. Jalan itu Pak. Loh, monta madu. Kan madu atau madura Pak? Loh, monta madu berarti saya mati kadek siapa? Iya, yakin lah Pak. Siapa ke mati kadek? Kata sampai muda. Mon setua pelak. Kalau yang tua itu pelak Pak sama yang muda seharusnya dicarikan yang apa? Yang lucu. Biar yang tua mati duluan. Perkara yang muda Pak memang sudah masanya masih panjang. Kan gitu maunya. Lah Arab TV. Subhanallah Pak. Agama itu betul-betul Allah turunkan untuk menjaga kita. Karena orang-orang itu Pak, semua bentuk penipuan itu berawal dari pelanggaran terhadap syariat. Nanti kamu dapat hadiah. Lah, yang mau ngasih itu siapa? Uangnya siapa? Bagaimana? Itu kalau ditelisik secara syar'i Pak, kan ya enak Pak seharusnya. Orang mau ngasih hadiah Pak harus jelas. Ini yang ngasih siapa? Hadiah itu kan akad gratisan Pak. Tapi yang ngasih harus jelas siapa. Yang ngasih harus jelas siapa. Jumlahnya berapa terserah. Yang penting yang ngasih apa? Jelas. Sekarang kan enggak Pak. Kamu sampai dapat tolong ya rekeningnya dikasihkan sama KTP-nya sekalian. Ya habis uangnya. Iya Pak, teman saya pernah kena itu Pak. Enggak tahu gimana caranya. Suruh masuk ke ATM kayaknya. Suruh masuk ke ATM, suruh ngecek. Ketika ngecek ATM itu Pak kan rekeningnya aktif. Nah, saat itu Pak uangnya satu rekeningnya Pak habis semua. Enggak ada sisa. Hah? Iya transfer. Boleh lebih. Cukup sekian kajian kita pada kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab larangan tentang jimat-jimat. Jimat. Ini juga akrab Pak. Di negeri kita akrab Pak. Jimat itu akrab sekali Pak. Ada orang ini kan cuma sebab kan yang ngasih rezeki Allah Pak. Dia mengatakan seperti itu Pak ketika jimatnya ketinggalan, bingung dia Pak. Kenapa? Tawakalnya kepada siapa ini Pak? Kepada Allah bukan kepada jimat? Kepada jimat. Seandainya kepada Allah Pak, jimatnya kari, tenang nggak dia? Tenang. Kenapa ketika jimatnya kari dia itu bingung? Apalagi hilang Pak ya. Apalagi hilang. Waliyadzubillah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.